Untuk mengetahui bagaimana data korban kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya, kami ajak Anda juga berbincang dengan Kepala Basarnas Marsikal Muda TNI Muhammad Syafi'i. Selamat malam, Pak Syafi'i. Cek audio, cek. Selamat malam, Pak Syafi'i. Sudah bisa mendengar suara saya, Pak? Sudah. Baik, Mbak Pak. Ya. Pak Syafi'i, kita ingin mengupdate informasi terbaru Pak berkaitan dengan jumlah korban selamat ataupun juga yang meninggal dunia dan masih dalam pencarian, seperti apa data yang dimiliki oleh Basarnas? Iya, terima kasih bahwa Basarnas sebenarnya ketergantungan dari informasi yang pertama kali diberikan oleh KSOP, bahwa informasi awal yang disampaikan bahwa jumlah korban yang ikut dalam kapal yang mengalami kecelakaan kan ada 65 orang. Kemudian dari hasil laporan terakhir sudah 36 orang diketemukan dengan kondisi 6 orang meninggal dunia. Mungkin itu informasi terakhir. Oke. Berdasarkan laporan dari rekan kami Pak di lokasi, ini kabarnya juga pencarian korban yang kurang lebih 29 korban seperti yang tadi Anda sampaikan masih terus dilakukan, namun terhenti malam hari ini. Apakah akan kembali dilanjutkan besok dan akan fokus ke area mana saja Pak untuk proses pencarian? Sebenarnya proses pencarian itu dilaksanakan secara terus-menerus, hanya saja memang tidak semua unsur akan melaksanakan terus-terusan dalam proses pencarian. Misalkan bahwa ada unsur darat, ada unsur laut, dan juga ada unsur udara. Unsur laut saya rasa dengan media dan juga dengan fasilitas yang ada terus akan kita lakukan. Begitu juga unsur darat, kita melibatkan teman-teman dari TNI Angkatan Darat, Babinsa, begitu juga teman-teman dari dari kepolisian, Babin Kamtibmas, juga bekerja sama dengan masyarakat untuk tetap melaksanakan pencarian. Jadi hanya unsur-unsur tertentu yang dihentikan, misalkan seperti pesawat, seperti itu, Mbak. Saat ini difokuskan pada titik atau area mana saja Pak Syafi'i? Iya, jadi pola operasi yang kita laksanakan atau yang kita rencanakan dan kita laksanakan diawali dari titik lokasi tenggelamnya kapal, itu menjadi LKP kita atau last known position. Kemudian awalnya karena arus dari arah selatan menuju utara, sehingga tadi malam sempat kita fokuskan di seputaran utara dari tempat kejadian. Namun ternyata perkembangannya arus berubah arah ke arah selatan, sehingga tadi pagi pada saat operasi pencarian dilaksanakan, ternyata memang benar bahwa korban banyak ditemukan di 12 nautical mile arah selatan dari lokasi tempat tenggelamnya kapal. Sehingga operasi akan kita selesaikan dengan kondisi cuaca dan juga arus di laut itu sendiri. Oke, sejauh ini adakah kendala Pak ketika melakukan proses pencarian korban-korban ini sejauh ini? Ya, tentunya kendala itu disesuaikan dengan sarana yang kita gunakan. Pada saat kita menggunakan sarana air, pasti kendalanya adalah arus yang ada di kedalaman, begitu juga yang ada di permukaan, yaitu ombak dan juga kecepatan angin. Begitu juga pada saat potensi SAR ini melaksanakan operasi di pantai juga, mungkin pada saat kondisi yang sangat terbatas dengan adanya cuaca misalkan, itu juga bisa berpengaruh. Begitu juga untuk unsur udara, pada saat kita melaksanakan air searching, istilahnya pencarian dengan menggunakan
fasilitas udara, tentunya juga cuaca akan berpengaruh. Oke. Mungkin itu. Baik, tentunya doa dan harapan terbaik untuk proses pencarian maupun juga evakuasi para korban, Pak, karena cukup banyak kerabat dan keluarga yang tentunya menantikan kabar dari para korban KMP ini. Terima kasih Kepala Basarnas Republik Indonesia, Marsikal Muda TNI Muhammad Syafii sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, Pak.